Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 66. Ling Huchong membungkuk dan menerima bungkusan itu dengan penuh hormat. Atas hadiah yang berharga ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon disampaikan kepada nenek. Sambil berkata demikian, ia kembali membungkuk dengan penuh hormat. Wang Jiajun dan Wang Jiaju menyaksikan pemandangan tersebut dengan saksama. Sikap Ling Huchong yang acuh tak acuh terhadap semua anggota keluarga golok emas Wang tetapi sangat menghormati seorang tua berpakaian kumal, membuat kedua bersaudara itu merasa gusar. Andai saja bukan karena memandang Yu Bukun suami istri dan segenap murid Huashan lainnya, pasti keduanya sudah menyeret Ling Huchong dan memberinya pelajaran demi mengobati sakit hati mereka. Begitu melihat Lu Zuang melangkah di atas papan titian untuk turun kembali ke daratan, kedua bersaudara itu saling pandang dan rencana jahat pun terbesit di benak mereka. Keduanya sengaja menunggu di bawah papan titian untuk kemudian mendesak Lu Zuang menggunakan bahu mereka. Mereka yakin kakek tua itu pasti jatuh tercebur ke dalam sungai dengan sedikit saja tenaga mereka. Meskipun air sungai pada dermaga tersebut dangkal, namun itu sudah cukup untuk membuat Ling Huchong kehilangan muka. Menyadari apa yang akan terjadi, dengan cepat Ling Huchong berseru, "Hei, awas!" Hampir saja ia melangkah maju untuk menerjang ke arah Wang Jiajun dan Wang Jiaju namun segera teringat kalau dirinya sudah tidak memiliki tenaga dalam sama sekali. Bukannya menolong Lu Zuang, tapi mungkin ia sendiri yang akan kesakitan jika memaksakan diri. Andaikan bisa menerjang, tetap saja sia-sia karena kedua bersaudara itu sudah lebih dulu mendorong Lu Zuang dengan bahu mereka. Sementara itu Wang Yuanba juga berteriak, "Jangan!" Sebagai tokoh kaya dan terpandang di kota Luoyang, jelas ia berbeda pikiran dengan kedua cucunya yang masih hijau dan mudah panas itu. Jika si orang tua sampai mati karena ulah kedua cucunya, tentu pihak yang berwajib akan melakukan penyelidikan mendalam dan ini pasti menghabiskan banyak biaya dan menjadi masalah tak berujung bagi keluarga Wang. Namun saat itu Wang Yuanba sedang bercakap-cakap dengan Yu Bukun di atas kapal sehingga teriakannya untuk menghentikan Wang Jiajun dan Wang Jiaju sudah terlambat. Kedua bersaudara itu sudah terlanjur mendorong Lu Zuang dengan bahu mereka. Namun anehnya, yang terlempar ke udara justru kedua pemuda itu sendiri. Masing-masing dari mereka jatuh tercebur di kiri dan kanan papan titian. Lu Zuang terlihat seperti kantung udara yang mampu mendorong balik Wang Jiajun dan Wang Jiaju yang berusaha mendesaknya. Orang tua itu terlihat tetap berjalan tenang di atas papan titian dan akhirnya sampai di daratan dengan selamat. Sikapnya acuh tak acuh seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Keadaan menjadi kacau. Beberapa awak kapal segera terjun ke sungai untuk menyeret Wang Jiajun dan Wang Jiaju naik ke atas. Saat itu baru permulaan musim semi. Hanya sebagian salju di sungai yang mencair sehingga air pun terasa sangat dingin. Apalagi kedua anak muda itu tidak bisa berenang dan sudah telanjur minum air sungai sampai beberapa teguk. Tampak mereka menggigil kedinginan dengan wajah merah pada menahan malu luar biasa. Wang Yuanba yang sangat terkejut buru-buru memeriksa keadaan kedua cucunya. Ia pun tertegun karena lengan kedua cucunya itu terkilir dan semua tulang lengan mereka terlepas dari sendi di bagian bahu, sama seperti apa yang dialami Ling Huchong tempo hari. Wang Jiajun dan Wang Jiaju hanya bisa memaki-maki dengan kata-kata kotor sambil menyeringai kesakitan. Melihat nasib kedua putranya, Wang Zongqiang segera melompat dari kapal ke dermaga untuk menghadang di jalur yang akan dilewati Lu Zuang. Namun Lu Zuang tetap saja berjalan ke depan dengan langkah tenang dan kepala menunduk. "Orang sakti dari mana ini berani coba-coba pamer kepandaian di Luoyang? Apa kau datang kemari hanya untuk mencari masalah dengan keluarga Wang?" bentak Wang Zongqiang. Tapi Lu Zuang tetap saja berjalan ke depan seolah tidak mendengar bentakan itu. Selangkah demi selangkah ia semakin mendekati tempat Wang Zongqiang berdiri. Setiap orang dapat melihat jarak antara mereka berdua semakin dekat. Begitu jarak antara keduanya tinggal selangkah, Wang Zongqiang segera mengulurkan kedua tangan untuk mencengkeram bahu Lu Zuang sambil berteriak, "Cukup sudah!" Namun baru saja jarinya hampir menyentuh sasaran, tiba-tiba badannya yang tinggi besar itu terlempar ke udara sampai beberapa meter jauhnya. Di tengah teriakan banyak orang, Wang Zongqiang sempat berputar satu kali di udara, kemudian mendarat dengan kedua kakinya di atas tanah.
Pada umumnya, apabila dua orang saling berbenturan dengan kecepatan tinggi, bisa jadi salah satu dari mereka akan terlempar ke udara. Namun kejadian kali ini sungguh berbeda. Wang Zongqiang yang berdiri tegak dengan tubuh tinggi besar tiba-tiba saja terlempar ke udara saat ditabrak Lu Zueng yang bertubuh kurus dan berjalan dengan langkah perlahan. Bahkan ahli silat papan atas seperti Wang Yuanba dan Yu Bukun sempat terheran-heran menyaksikan kejadian ini. Sementara itu orang-orang yang tidak paham ilmu silat tampak bertepuk tangan dan bersorak memuji Wang Zongqiang yang dapat mendarat dengan sempurna setelah berputar satu kali di udara. Mereka mengira Wang Zongqiang telah menggunakan ilmu meringankan tubuh untuk melakukan pendaratan. Wang Yuanba masih tertegun menyadari kemampuan Lu Zueng melepas tulang lengan kedua cucunya dengan sangat mudah dan dalam waktu sekejap pula. Memang ia sendiri bisa mematahkan lengan musuh dalam waktu singkat, namun tidak bisa seperti apa yang dilakukan si orang tua kumal itu yang melakukannya dengan cara sangat halus seolah tanpa tenaga. Kini begitu melihat orang tua itu melemparkan Wang Zongqiang ke udara, perasaannya sama sekali tidak terkejut tetapi berubah menjadi takut dan ngeri. Bagaimana tidak? Ia mengetahui dengan baik kehebatan putra keduanya itu yang tidak hanya mahir dalam memainkan golok cepat ataupun golok lambat, namun juga mahir dalam pertarungan tangan kosong. Tenaga dalam Wang Zongqiang juga terbilang cukup tinggi, bahkan hampir setara dengan tingkatan yang ia capai pada usia matang. Namun anehnya, hanya dalam satu jurus saja putranya yang bertubuh tinggi besar itu sudah terlempar ke udara menghadapi si orang tua kumal. Sungguh pemandangan yang jarang terjadi. Melihat putranya bersiap untuk menyerang kembali, Wang Yuanba segera mencegah dengan memanggilnya, "Zongqiang, kemari." Wang Zongqiang memutar tubuh dan melompat ke papan dermaga dengan enteng. "Tua bangka itu kemungkinan besar bisa ilmu sihir," katanya sambil meludah kesal. "Bagaimana keadaanmu? Tidak terluka?" tanya Wang Yuanba dengan suara berbisik. Wang Zongqiang menggeleng. Wang Yuanba sengaja tidak mempersoalkan masalah ini lebih lanjut. Ia menyadari kalau kemampuannya masih berada di bawah si orang tua kumal. Andaikan ia meminta bantuan Yu Bukun untuk maju bersama mengeroyok lawan, tentu kemenangan seperti ini bukan kemenangan yang gemilang. Maka jalan keluar terbaik adalah menahan diri dan menganggap kejadian itu tidak pernah ada. Si orang tua kumal telah menunjukkan kebaikan hatinya dengan tidak melukai Wang Zongqiang, bahkan melemparkan tubuh putranya itu sedemikian rupa sehingga bisa mendarat dengan baik sehingga keluarga Wang tidak sampai kehilangan muka. Wang Yuanba melihat si orang tua kumal sudah pergi semakin jauh. Ia pun berpikir, kakek itu jelas-jelas kawan Ling Huchong. Karena kedua cucuku telah mematahkan lengan Ling Huchong, kini ia membalas dengan mematahkan lengan kedua cucuku. Selama ini aku menjadi pemuka dunia persilatan di kota Luoyang ini. Mungkinkah pada hari tua aku harus dipermalukan habis-habisan seperti ini? Sementara itu Wang Boven sudah memperbaiki lengan kedua keponakannya yang terkilir tadi sehingga kembali ke ruasnya. Kedua anak muda yang basah kuyup itu kemudian diantar pulang lebih dulu dengan menggunakan tandu. "Adik Yu, siapa sebenarnya orang tua tadi?" tanya Wang Yuanba kepada Yu Bukun. "Sepertinya mataku yang tua ini sudah mulai kabur sehingga tidak mengenali orang sakti seperti dia." Yu Bukun pun berpaling ke arah Ling Huchong dan bertanya, "Chong Er, siapa dia?" "Dia itulah yang bernama Lu Zueng, tukang bambu dari timur kota," jawab Ling Huchong. Wang Yuanba dan Yu Bukun bersama mengeluarkan suara, "Oh." Bisa dimaklumi, meskipun tempo hari mereka datang bersama rombongan ke hutan bambu di timur kota, namun hanya juru tulis Yi yang masuk ke dalam untuk menemui Lu Zueng. Saat itu mereka sama sekali tidak mengetahui seperti apa wajah Lu Zueng, melainkan hanya mendengar suaranya saja. Itulah sebabnya mereka tidak tahu menahu dengan siapa Wang Zongqiang tadi berhadapan. "Barang apa yang ia berikan padamu?" tanya Yu Bukun sambil menunjuk bungkusan panjang tadi. "Saya sendiri belum tahu," jawab Ling Huchong sambil membuka bungkusan itu. Maka terlihatlah isi di dalamnya ternyata sebuah kecapi berukuran agak kecil. Kecapi tersebut terlihat sudah berusia tua dan lama tidak terpakai, namun berkesan antik. Pada ujung kecapi terdapat tulisan kuna berbunyi, "Yan Yu." Selain itu ada pula sebuah kitab kecil yang pada sampulnya bertuliskan, "Lagu penyebar kebajikan pemurni batin." Seketika Ling Huchong terharu dan merasa bersyukur. Matanya pun berkaca-kaca karena sangat gembira. "Ada apa?" tanya Yu Bukun sambil memandang tajam.
Nenek itu selain memberikan sebuah kecapi padaku, juga menyertakan sebuah kitab notasi lagunya pula, jawab Ling Huchong. Ia kemudian membalik-balik isi buku kecil itu. Pada setiap halaman berisi tulisan yang sangat indah dengan huruf kecil tersusun rapi. Isinya tidak hanya notasi musik kecapi, tetapi juga pelajaran yang disertai petunjuk-petunjuk yang sangat jelas. Pelajaran tersebut juga berlaku umum untuk memainkan kecapi dan tidak terbatas pada lagu penyebar kebajikan pemurni batin saja. Dari tinta tulisan dan kertasnya yang masih baru jelas menunjukkan kalau kitab tersebut baru saja selesai ditulis oleh si nenek. Terkenang pada kebaikan dan perhatian wanita tua itu, Ling Huchong sangat terharu dan air matanya pun berlinang di pipi. Wang Yuanba dan Yu Bukun sempat melihat lembaran kitab di tangan Ling Huchong tersebut yang penuh dengan simbol-simbol musik dan tulisan aneh. Sekilas mereka teringat pada kitab lagu menertawakan dunia persilatan tempo hari. Meskipun hati mereka masih diliputi rasa curiga, namun mereka yakin kalau itu hanyalah kitab musik biasa sehingga tidak bertanya lebih lanjut kepada Ling Huchong. Yu Bukun kemudian berkata, pendekar sejati tidak pernah memperlihatkan kehebatannya kecuali terpaksa. Siapa sangka Lu Sueng si tukang bambu adalah ahli silat papan atas di dunia persilatan? Chong Er, apakah kau tahu dari perguruan mana dia berasal? Pertanyaan yang ia lontarkan ini disebabkan karena hatinya agak penasaran. Namun demikian, ia yakin kalau Ling Huchong tidak akan berterus terang meskipun tahu dari mana asal-usul orang tua itu. Ling Huchong pun menjawab, saya tidak tahu menahu kalau dia juga seorang ahli silat. Saya hanya belajar memetik kecapi darinya. Sebuah jawaban yang sesuai dengan tebakan Yu Bukun. Begitulah, Yu Bukun dan Ning Song selantas memberi hormat sebagai tanda perpisahan kepada Wang Yuanba dan kedua putranya. Setelah jangkar diangkat, kapal yang ditumpangi rombongan perguruan Huashan itu pun berlayar menuju arah utara. Di atas kapal para murid ramai membicarakan peristiwa tadi. Sebagian memuji-muji kehebatan Lu Zueng, dan sebagian lagi mengatakan kalau peristiwa terceburnya Wang Jiajun dan Wang Jiaju hanyalah karena mereka kurang hati-hati, serta kekalahan Wang Zongqiang juga karena ia tidak menyerang dengan kekuatan penuh. Hanya Ling Huchong seorang diri yang duduk di buritan dan tidak menghiraukan percakapan mereka. Ia asyik membaca kitab berisi notasi kecapi tadi. Karena khawatir mengganggu guru dan ibu guru, ia tidak berani membunyikan kecapinya sama sekali, melainkan hanya mengira-ngira posisi jari saat memetik. Setelah melewati jarak cukup jauh, kapal pun menambah kecepatannya. Ning Songze tampak berdiri di ujung kapal menikmati hembusan angin. Meskipun pemandangan yang terhampar cukup indah, namun pikiran wanita itu melayang-layang teringat pada peristiwa tadi. Tiba-tiba terdengar suara Yu Bukun menyapa dari belakang, adik, bagaimana pendapatmu tentang orang tua bernama Lu Sueng tadi? Karena Ning Songze ingin sekali menanyakan tentang hal itu, maka ia bukannya menjawab justru balik bertanya, kau sendiri bagaimana? Yu Bukun menjawab, ilmu silat orang tua tadi sungguh aneh. Tanpa menggerakkan tangan dan kaki ia sudah mampu melemparkan ketiga anggota keluarga Wang. Ilmu silat yang ia gunakan sepertinya bukan berasal dari aliran lurus. Tapi dia begitu baik kepada Chong Er, juga tidak sengaja hendak mencari masalah dengan keluarga Wang, ujar sang istri. Benar. Semoga urusan ini selesai sampai di sini saja. Kalau tidak, bisa-bisa kehormatan Tuan Wang yang sudah ia bangun selama ini akan berakhir dengan buruk, kata Yu Bukun. Sejenak kemudian ia melanjutkan, meskipun kita melanjutkan perjalanan melalui jalur air, namun kita harus tetap waspada. Apakah kau bermaksud akan ada orang yang mencari perkara dengan kita? Tanya Ning Songze. Yu Bukun menggeleng dan berkata, keadaan masih belum begitu jelas. Sampai saat ini kita masih belum mengetahui siapa dan dari mana ke-15 musuh bercadar tempo hari itu. Kita berada di tempat terang, musuh ada di tempat gelap. Mengingat kejadian itu, mungkin akan ada rintangan lain yang menunggu perjalanan kita. Sejak menjabat sebagai ketua perguruan Huashan, Yu Bukun belum pernah mengalami kejadian yang begitu mencemaskan seperti ini. Entah mengapa, dalam beberapa bulan terakhir ini ia banyak sekali dihadapkan pada kesulitan-kesulitan yang sepertinya datang dan pergi satu persatu. Sampai sekarang pun ia belum tahu siapa musuh yang telah menyerangnya, dan juga apa yang mereka inginkan. Karena tidak adanya petunjuk yang jelas, hal ini membuat hatinya diliputi perasaan gelisah. Yu Bukun dan Ning Songze kemudian mengingatkan para murid untuk selalu waspada siang dan malam.
Namun begitu kapal sampai di perairan dekat desa Zigong, ternyata tidak ada satu kesulitan pun yang mereka temui. Semakin jauh kapal meninggalkan kota Luoyang, semakin berkurang pula beban kegelisahan di hati mereka. Hari itu kapal sudah memasuki perairan dekat kota Kaifeng. Yu Bukun suami istri dan para murid langsung membicarakan tokoh-tokoh persilatan di kota itu. Yu Bukun berkata, Kaifeng adalah kota yang besar dan ramai, tetapi tidak dengan kehidupan persilatan di kota ini. Para pendekar seperti pengawal Hua, sesepuh Hai, serta 3 jagoan dari Henan, sepertinya tidak memiliki ilmu silat yang cukup tinggi, juga tidak memiliki nama besar di dunia persilatan. Lebih baik kita mengunjungi tempat-tempat indah dan situs-situs bersejarah saja. Kunjungan kita di kota ini sebaiknya jangan sampai mengganggu siapapun. Ning Zongzi menyahut, kakak, apakah kau lupa ada seorang tokoh ternama di kota Kaifeng sini? Tokoh ternama? Siapa? Siapa yang kau maksudkan? Tanya Yu Bukun. Mengobati 1 orang, bunuh 1 orang. Membunuh 1 orang, mengobati 1 orang. Coba tebak, siapa dia itu? Ucap Nyonya Yu memberi tebakan. Aha, dia adalah si tabib sakti pembunuh alias Ping Yixi, jawab Yu Bukun sambil tersenyum. Tapi dia seorang yang berkelakuan aneh. Kemungkinan besar dia tidak mau menemui kita apabila kita berkunjung kepadanya. Benar juga, sahut Ning Zongzi. Sebenarnya kita bisa meminta tolong kepadanya untuk memeriksa luka Chong Er yang sampai sekarang belum pulih dan kita katakan kalau kita kebetulan singgah di kota Kaifeng ini. Yu Lingsan menukas, Ibu, mengapa dia mempunyai julukan si tabib sakti pembunuh? Mengapa seorang pembunuh bisa menjadi tabib terkenal? Tabib Ping memang seorang tokoh ajaib di dunia persilatan, tutur Nyonya Yu. Ilmu pengobatannya bisa dikatakan mahasakti, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah sekarat. Betapapun berat penyakit seseorang asalkan ia mau mengobati pasti akan sembuh kembali. Hanya saja ia mempunyai suatu peraturan yang aneh. Ia bilang hidup manusia di dunia ini sudah ditentukan oleh takdir. Menurutnya, Kaisar Langit dan Raja Akhirat sudah menetapkan jumlah manusia yang hidup di muka bumi. Bila dia terlalu banyak menyembuhkan orang maka jumlah orang mati akan berkurang. Tentu akibatnya di dunia ini akan terlalu banyak orang yang hidup dan sedikit orang mati. Kelak jika ia sendiri yang mati tentu sang Raja Akhirat akan meminta pertanggungjawabannya. Sampai di sini para murid pun tertawa geli. Ning Zongzi melanjutkan, oleh sebab itu ia mengadakan suatu peraturan. Setiap kali menyembuhkan 1 orang, maka dia juga harus membunuh 1 orang lain sebagai gantinya. Sebaliknya, kalau dia membunuh 1 orang tentu dia akan mengobati seorang sakit sebagai gantinya. Konon ia memasang tulisan besar di depan rumahnya yang berbunyi, mengobati 1, membunuh 1, membunuh 1, mengobati 1, mengobati sejumlah membunuh, itulah keahlianku. Menurutnya, dengan cara demikian Kaisar Langit tidak akan menyalahkan perbuatannya, juga Raja Akhirat tidak akan merasa rugi. Murid-murid pun tertawa bersama dan lebih keras. Yu Lingsan berkata, Tabib Ping itu benar-benar lucu. Tapi mengapa namanya sungguh aneh? Yixi artinya 1 jari? Apakah dia memang hanya memiliki sebuah jari saja? Tidak. Sepertinya Tabib Ping juga memiliki tangan yang normal, jawab Ning Zongzi yang kemudian berpaling pada sang suami. Kakak, apakah kau tahu mengapa Tabib Ping memakai nama Yixi? Yu Bukun menjawab, Tabib Ping memiliki 10 jari tangan seperti orang normal. Dia memakai nama Yixi, maksudnya ialah dalam membunuh orang cukup dengan 1 kali totok saja, serta untuk memeriksa nadi orang yang akan disembuhkan cukup dengan memakai 1 jari pula. Oh, kiranya demikian, kata Ning Zongzi. Jika begitu, ilmu totokannya pasti sangat lihai. Aku tidak tahu. Jarang sekali ada orang yang pernah bertarung melawan Tabib Ping, jawab Yu Bukun. Yang jelas setiap orang persilatan mengetahui ilmu pengobatannya sangat hebat. Mereka tidak berani mencari gara-gara dengan Tabib Ping karena khawatir suatu saat harus memerlukan pertolongan darinya apabila terluka atau terkena racun. Namun kalau tidak sangat terpaksa juga mereka tidak berani meminta tolong kepadanya. Mengapa demikian? Tanya Yu Lingsan. Bagaimana tidak? Setiap kali seseorang meminta tolong kepadanya untuk melakukan pengobatan, ia lantas meminta orang itu untuk membunuh seorang lainnya sebagai ganti. Apabila orang yang akan dibunuh itu tidak ada hubungan dengan si pasien tadi, tentu tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi kalau kebetulan yang hendak dibunuh adalah sanak saudara,
atau orang tua, atau sahabat si pasien, bukankah hal ini justru akan membuat masalah jadi runyam, ujar Yu Bukun. Benar, Tabib Ping memang sangat aneh sifatnya, sahut para murid. Jika demikian, kita tidak dapat meminta tolong kepadanya untuk menyembuhkan penyakitmu, kakak pertama, ujar Yu Lingsan. Sejak tadi Ling Huchong hanya mendengarkan sambil duduk bersandar di pintu kabin. Begitu Yu Lingsan berbicara kepadanya, ia pun tersenyum hambar dan berkata, benar juga. Aku khawatir setelah dia menyembuhkan aku, dia lalu menyuruhku untuk membunuh adik kecilku sendiri. Para murid kembali bergelak tawa. Yu Lingsan juga tertawa dan berkata, Tabib Ping tidak kenal aku, untuk apa dia menyuruhmu membunuhku? Gadis itu lalu berpaling kepada Yu Bukun dan bertanya, Ayah, sebenarnya Tabib Ping itu tergolong orang baik atau jahat? Melihat sifatnya yang aneh dan tidak menentu itu, boleh dikata dia berada di antara golongan baik dan jahat. Lebih mudahnya, kita katakan saja dia itu orang cerdas yang ganjil. Atau bisa juga dia itu kita sebut agak sinting, jawab Yu Bukun. Ah, di dunia persilatan banyak berkembang cerita yang dibesar-besarkan. Mungkin perihal Tabib Ping juga termasuk dalam hal ini, kata Yu Lingsan. Setiba di Kaifeng nanti aku ingin berkunjung pada Tabib Ping itu. Hus, bentak Yu Bukun dan Ning Zongzi bersamaan. Jangan mencari gara-gara. Melihat ayah dan ibunya berwajah tegas, Yu Lingsan pun bertanya singkat, mengapa? Orang aneh seperti itu apa bisa kau kunjungi sesuka hatimu? Begitu kau menemuinya, maka akan ada masalah yang mendatangimu, jawab Yu Bukun. Mengapa masalah akan mendatangiku kalau aku menemui dia? Bukankah aku tidak meminta pengobatan darinya, desak Yu Lingsan. Kedatangan kita ini untuk berpesiar, bukan untuk mencari masalah, jawab Yu Bukun dengan wajah dingin. Melihat ayah tampak begitu marah, Yu Lingsan tidak berani bicara lagi. Namun rasa penasaran di hatinya terhadap Ping Yixi semakin besar. Keesokan paginya kapal mereka sudah sampai di dermaga Kaifeng. Namun demikian, jarak menuju ke pusat kota tersebut boleh dikatakan masih sangat jauh. Yu Bukun tampak tersenyum sambil melontarkan pertanyaan, tidak jauh dari sini ada suatu tempat di mana leluhur keluarga Yu kita pernah menjadi pusat perhatian. Tempat itu harus kita kunjungi. Iya, betul. Aku tahu. Aku tahu. Tempat itu pasti kota Suxian, sahut Yu Lingsan sambil tertawa pula. Disitulah kakek moyang kita Jenderal Yu Fei mengalahkan tentara kerajaan Jin habis-habisan. Yu Fei adalah pahlawan masa lalu dari zaman dinasti Song Selatan yang sangat dihormati kaum persilatan. Di kota Suxian itulah Yu Fei pernah menghancurkan pasukan kerajaan Jin. Sudah semestinya setiap anggota rombongan ingin mengunjungi tempat itu. Maka begitu kapal mereka merapat ke dermaga, Yu Lingsan segera mendahului melompat ke daratan sambil berseru, ayo, lekas berangkat ke kota Suxian, lalu kita makan siang di pusat kota Kaifeng. Beramai-ramai semuanya ikut mendarat. Hanya Ling Huchong seorang yang masih tetap duduk di buritan kapal. Kakak pertama, apa kau tidak ikut? Tanya Yu Lingsan. Setelah kehilangan tenaga dalam Ling Huchong selalu merasa lelah dan berat, sehingga membuatnya malas bergerak terlalu banyak. Maka, kepergian semua orang itu justru menjadi kesempatan baginya untuk belajar lagu penyebar kebajikan pemurni batin. Apalagi melihat Lin Pingxi berdiri di samping Yu Lingsan membuatnya merasa semakin rikuh dan tidak nyaman. Maka, ia pun menjawab, tidak, aku tidak sanggup berjalan terlalu lama. Baiklah, kau beristirahat saja di sini. Di kota nanti akan kubelikan arak enak, kata Yu Lingsan. Dengan perasaan pedih Ling Huchong menyaksikan keberangkatan gadis pujaan hatinya itu yang berdampingan dengan Lin Pingxi diikuti anggota rombongan lainnya. Meskipun lagu penyebar kebajikan pemurni batin bisa menyembuhkan rasa sakit di dadaku, tapi tidak ada lagi artinya bagiku hidup di dunia ini. Demikian ia berpikir dalam hati. Sambil memandangi aliran sungai kuning, tiba-tiba pemuda itu merasa segala macam kedukaan dan kesedihan seolah-olah membanjir seperti aliran sungai besar tersebut. Satu demi satu masalah sambung menyambung seperti gelombang sungai kuning. Ia merasa dadanya sesak, nafas tersengal-sengal, dan perut pun melilit kesakitan. Di lain pihak, Yu Lingsan dan Lin Pingxi merasa sangat gembira. Keduanya berjalan berdampingan paling depan, dan sesekali saling berbisik dan tersenyum lebar, memperlihatkan perasaan masing-masing. Melihat itu Ning Zongzi pun berbisik kepada sang suami, Shan Er dan Pingxi sama-sama masih muda.
Laki-laki dan perempuan berjalan berdampingan di tempat sepi mungkin masih bisa dimaklumi. Namun kalau mereka berjalan bersama di kota besar yang ramai seperti ini, apakah tidak menjadi sorotan banyak orang? Mengapa kita tidak mendampingi mereka? Yu Bukun menjawab agak bercanda, kita sudah tidak muda lagi. Kalau kita berjalan berdampingan tentu tidak menjadi sorotan. Ning Zongzi tersenyum dan kemudian mempercepat langkah sehingga berhasil mendampingi Yu Lingsan. Mereka kemudian bertanya pada penduduk tentang arah jalan menuju Suxian. Begitu memasuki kota kecil tersebut, mereka menemukan sebuah kuil di tepi jalan, dengan papan di atas pintunya bertuliskan tinta emas berbunyi, Kuil Jenderal Yang. Yu Lingsan berkata, "Ayah, aku tahu kuil ini adalah tempat pemujaan Jenderal Yang Zaising. Beliau terperangkap di dalam sungai Shang, dan mati dihujani panah oleh pasukan kerajaan Jin." "Benar," sahut Yu Bukun. "Jenderal Yang adalah tangan kanan Jenderal Yu Fei, leluhur kita. Beliau gugur di medan laga membela tanah air, sungguh membuat banyak orang kagum. Mari kita masuk ke dalam untuk memberikan penghormatan." Karena murid-murid yang lain masih tertinggal jauh di belakang, tanpa menunggu lagi mereka berempat pun masuk ke dalam kuil tersebut. Arca Yang Zaising yang dipuja di tengah kuil itu tampak sangat gagah dan tampan, dengan memakai baju zirah berwarna perak. Melihat itu Yu Lingsan berpikir, jenderal yang ternyata sangat tampan. Sekilas ia memandang ke arah Lin Pingxi untuk membandingkannya dengan arca tersebut. Tiba-tiba terdengar suara orang berkata dari luar kuil, "Aku berani bertaruh kuil jenderal yang ini dibangun untuk memuja Yang Zaising." Begitu mendengar suara itu, seketika wajah Yu Bukun dan Ning Zongzi berubah pucat. Bersama-sama mereka meraba gagang pedang di pinggang masing-masing. Suara orang tersebut sangat tidak asing di telinga mereka. Bersambung ke jilid 67. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.